الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, ikhwatul iman, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa hadir kembali dalam kajian rutin kita, memohon serta mengharap akan pertolongan dan ridho Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga dengan kemurahan Allah amal-amal yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, mungkin dari kekhusyuan kita kurang, mungkin dari konsentrasi kurang, mungkin dari keikhlasan kurang, tapi kita sadar kita butuh amal ini diterima oleh Allah. Maka dengan kemurahan Allah, mudah-mudahan amal-amal yang kita lakukan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat Allah yang maha luas, dengan Rahman dan Rahimnya, kita sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa kita hampir setiap hari tidak pernah lepas dari yang namanya dosa. Ya, setiap aktivitas ada aib di sana yang kita lakukan, sadar atau tidak sadar. Maka dengan luasnya Rahman Rahimnya Allah ini, mudah-mudahan segala dosa yang mungkin tidak terhitung ini, mudah-mudahan menjadi dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan semoga Allah menutupi aib-aib kita dunia dan akhirat. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, materi pagi ini menindaklanjuti kajian kita pada Kamis yang pertama berkaitan dengan 3 sifat yang merupakan sumber dari segala dosa. Yang pertama adalah al-kibr, kesombongan. Dan pada pertemuan yang awal kita sudah bahas tentang definisi al-kibr, hukum al-kibr, sebab kesombongan. Ada berapa sebab kesombongan benar? Ketelesun. Insyaallah. Nah, punten, sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu nih. Ini kan kalau ngaji itu satu ustadz satu buku atau botean? Botean. Ku segala bulat.
seruat Anda. Kalau boleh saya usulkan, gini loh, ada nggak jenengan punya putra sekolah matematik campur bahasa Inggris? Nah, saya kurang teman ngajinya. Loh, iya kan ya? Macam tersinggung. Tapi mikir, kan nggak ada ceritanya jenengan sekolahkan anak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA tadi satu. Ada yang gitu? Ada di zaman dulu saya. Karena nggak ada. IPA sendiri, bahasa Inggris, nah gitu. Jangan berharap kalau kepingin ilmu ini kesimpan dan belajarnya enak. Gitu loh. Beberapa kasus yang saya tanyakan, Bu, materinya sampai mana? Saya Ustaz, sampai berapa jam nggak ketemu? Lalu ngalamat ini pindah-pindah. Begitu sampaikan, loh saya nggak materi ini. Oh afwan, ini Ustaz Abu Aslam. Loh gitu, ya. Nah aku tidak rumangsa gitu. Bisa ya nanti ya. Jadi insya Allah itu janji. Saya sudah terlalu sering mendengar suara Anda insya Allah. Ayo ditandani pola ngajinya di ini untuk akhirat kan? Kenapa untuk akhirat kita nggak serius? Ya coba bandingkan untuk anak-anak itu untuk satu lembar kertas namanya ijazah. Koyok mulu sampai jalan ini. Berapa biaya yang dihabiskan 6 tahun itu? Kan ngitung. Gitu? Pokoknya oke. Betul apa enggak? Gak terhitung, sejumlahnya banyak sekali. Untuk apa? Untuk selembar kertas yang namanya ijazah itu saya gak kanggo. Daftar satpam gak diterima. Betul apa enggak? Satpam itu minimal apa? SMA. Maka untuk dapat SMA berapa lagi harus ditempuh? 6 tahun. Berapa biayanya? Orang ngurus untuk dunia loh ini. Ini untuk akhirat. Jelas ya? Bakso ini dikurangi. Tahu daging kurangi. Jadi kita ini biar kaya akhirat gitu. Sampai kalau mulai bentuknya harus marah. Akhiratnya melarang. Yang menunjukkan kita nggak punya kitab. Ini kan kemiskinan dalam beragama. Jelas ya? Jadi saya minta kalau bisa jenengan mulai bulan depan bude ani diganti. Salat terawih sendiri. Bukan kepingin diisi itu enggak. Biar jenengan nanti usah siapa lagi. Jadi sendiri. Enak tanggal sekian jadi sing api ngono lho. Ngono anak-anak nulis acak-acakan nulis kok koyo ngene ngono. Jadi kan butuh cermin iki sapa anake sapa. Kan gitu kan pernah jenengan ngajari ketertiban begitu? Enggak. Ayo mikir. Sudah sarapan belum? Nah ini tuh sekalian, faktor kesombongan yang paling mendasar itu ada 2. Ya, faktor sebab tumbuhnya kesombongan itu ada 2. Yang pertama adalah kejahilan. Ini faktor yang paling mendasar. Faktor utama kebodohan. Ya, artinya bahwa orang yang menyombongkan diri itu bukti dari kebodohannya. Sebab kalau orang cerdas, orang pintar, gak mungkin dia akan sombong. Ya, gak mungkin dia itu memiliki kesombongan. Karena kesombongan ini yang disombongkan itu apanya? Ya, kecantikan yo rapate ayu, suge yo rapate suge. Nah kita pinter ya. Lalian yang ditakoni.
Dan terus yang disombongkan ini apa? Gitu. Alim yo, wis kaya ngono kuwi ibadah kadang males, kadang. Terus yang disombongkan apa? Dari sisi ketaatan juga seberapa maksimal gitu, sedekah setengah-setengah. Betul enggak ini? Iya. Terus yang disombongkan apa? Ini kan bentuk kebodohan. Karena memang pada dasarnya manusia itu dari segala arah pun tidak punya hak untuk sombong. Jadi kalau ada orang memaksakan diri untuk sombong, ini bentuk dari apa? Kebodohan diri. Ini yang pertama. Ya, orang cerdas tidak mungkin menyombongkan diri. Merenungkan dirinya, keilmuannya segini, kesolehannya begini. Makanya kita lihat bagaimana para sahabat, tidak ada satupun para sahabat itu yang memiliki sifat sombong. Orang-orang alim, para imam-imam kaum muslimin, tidak ada satupun. Semakin banyak ilmunya, semakin dalam ketakwaannya, semakin tinggi ketawaduannya. Coba baca riwayatnya. Hati-hati kalau ngomong. Itu sifat orang-orang yang berilmu. Ya. Semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah, maka semakin tinggi kehati-hatiannya dalam segala aspek kehidupannya. Karena rasa takut itu menjadikan kendali seseorang. Semakin tinggi rasa takutnya, semakin hati-hati. Sama dengan orang sakit, takut gak sembuh, apa yang dia lakukan? Ya? Apa yang dia lakukan? Dia ingin selamat sekali, hati-hati sekali, betul Bapak? Makan sak makan, minum sak minum, dijaga betul. Maka semakin tinggi rasa takut seseorang, apa? Semakin tinggi kehati-hatian. Bukan sembarang, semakin tinggi ngomongnya semakin tajam, kalimatnya semakin buruk, celah sana celah sini. Ini bukan orang alim. Nah, maka tunjukkan itu di rumah panjenengan, di rumah tangga, tunjukkan hasil ilmu ini yang berupa akhlak yang baik, manggil suami lebih mesra, lebih bagus, lebih indah. Jika suami mikir, gak usah disuruh mikir. Kok semakin kesini istri saya semakin semakin tawadu, semakin lembut panggilannya, semakin baik akhlaknya, masya Allah. Itu mikir, kenapa? Setelah ngaji, siapa ustadznya gitu? Nah aku jelasnya dosa, kenapa kok tahu? Kan itu rentetannya kan? Temannya siapa? Soboni nanti. Pasti akan dihubungkan dan suami mikir gitu. Ya, semakin hari semakin gak pernah minta uang, terus semakin melas kasihnya. Hasilnya alim ini gak terasa. Nih, semakin tinggi ketakwaan seseorang, semakin dalam ilmunya, semakin meningkat sikap kehati-hatian. Faktor pertama, kejahilan. Faktor yang kedua apa? Merasa diri serba cukup, merasa diri memiliki kemampuan, merasa diri memiliki kecukupan. Ini merasa itu belum tentu memiliki. Ya. Merasa itu belum tentu dia memiliki. Merasa kaya belum tentu dia kaya. Makanya kita lihat dua statement yang diucapkan oleh Fir'aun laknatullah alaih. Ya, mari kita belajar dari sini nanti. Merasa. Ternyata rasa itu bisa membentuk sebuah sifat. Apa yang sedang dirasakan oleh dirinya? Ya. Apa yang sedang dirasakan oleh seseorang kepada dirinya tentang keadaannya. Siapa saya? Bagaimana keadaan saya? Bagaimana ibadah saya?
itu mainnya dirasa. Makanya saya sampaikan nanti, antum lihat, dengan lihat dan pelajari bagaimana ketakwaannya para sahabat, ketakwaannya para tabiin, ketakwaannya para tabiut tabiin, ketakwaannya para a'immatul muslimin. Itu kalau ditanya beda jawabannya. Seperti dikatakan oleh Imam Ar-Rabi bin Al-Khuthaim, seorang tabi'in terkemuka, silsilahnya nyambung dengan Rasulullah SAW. Masya Allah, silsilahnya nyambung pada Rasulullah SAW. Suatu hari ada dua santrinya, namanya Imam, itu datang ke rumahnya, nanya, karena didengar beliau dalam kondisi kurang enak badan. Ya. Dua santrinya yang sudah menjadi imam ini datang ke rumahnya menanya, ya Syekh, kaifa asbahta? Bagaimana kabar pagi ini Anda? Bagaimana kabar Anda pagi ini? Kalau jenengan biasa ditanya orang, gimana kabar ukhti pagi ini? Gimana biasanya? Alhamdulillah, bi khair. Salatnya alhamdulillah istiqomah. Tahajudnya sudah 14 tahun deh saya ngajar istiqomah. Tahajud 14 tahun kesiangan. Itu yang kita ungkapkan tahmid, lalu diikuti dengan kebaikan-kebaikan yang kita. Imam Rabi beda. Ketika ditanya bagaimana kabar Anda pagi ini, beliau mengatakan asbahtu dhaif wa madnub. Saya dalam keadaan lemah dan banyak dosa. Imam Rabi, apa beliau kata tahajud? Gak witir, gak baca Quran, gak sedekah. Lalu kenapa belum mengatakan dirinya itu lemah dan banyak dosa? Nah, ini mungkin saking tajamnya dan saking tingginya. Makanya kalau orang sudah sampai pada tahap sempurna, ya, atau mendekati sempurna, itu semakin menemukan bukan kebaikan yang dia cari, tapi kekurangannya yang dia angkat kepada dirinya. Kalau kita biasanya menilai diri itu yang dicari apa? Makanya angel gak ada nyawa. Saya ketemunya api terus. Yang ketemu pada diri kita begitu melihat diri itu selalu ke diri, bukan namanya? Yang kita temukan namanya? Kebaikan. Ini beda cara pandangnya. Nah, para imam yang dicari itu kekurangan. Ya, kekurangan. Sampai dia mengatakan dhaifun wa madrubun, saya lemah dan lalai, banyak dosa ini saya. Subhanallah. Gitu. Bahkan ada seorang imam yang dinukil dalam kitab Situturar itu punya statement yang sangat indah. Inna bainal hasanati was sayyiati. Sesungguhnya saya, katanya, itu berada di antara dua keadaan. Saya berada di antara dua keadaan, kadang baik, kadang buruk. Masya Allah. Saya berada di antara dua keadaan, kadang baik, kadang-kadang buruk. Ibu pernah ngerasain itu ya? Dengan jujur. Ya, saya ini berada di antara dua keadaan, kadang baik, kadang buruk. Walaupun kita sudah terbiasanya kalau Quran gak lepas-lepas rumah kita, gak ada suara musik, katakan begitu, gak ada ini dan itu, enggak. Ini para imam kayak begitu ya, gak merasa selamat dari salah. Ya. Mungkin ada di antara kita, alhamdulillah Ustaz, semenjak saya hijrah ini, alhamdulillah sudah terjauh dari maksiat, sudah maksum. Ya, enggak, sudah terselamat dari maksiat, apa namanya? Lalu apa kata beliau setelah menyampaikan saya berada di antara dua keadaan, kadang baik kadang buruk? Beliau mengatakan apa?
pada saat saya berbuat buruk. Ya, di dalam keburukan saya, itu tidak ada kebaikannya. Perhatikan, di dalam keburukan saya itu tidak ada kebaikannya. Wal hasanati, adapun di dalam kebaikan saya itu makhluk atau bercampur dengan keburukan. Di dalam keburukan saya nggak ada, tapi di dalam kebaikan saya, ini jiwa seorang alim. Adapun kalau saya berbuat baik, belum tentu itu penuh dengan kebaikan. Adapun saya berbuat taat, belum sepenuhnya murni dalam ketaatan itu. Padahal kata beliau berikutnya yang terakhir, beliau katakan apa? Wa anta, dan engkau ya Allah, la yaqbalu, tidak menerima suatu amal illal ikhlas, kecuali amal itu dibangun di atas keikhlasan. Sementara kita tahu dari amal yang baik kita apa tadi? Dan Allah tidak menerima kecuali itu murni. Wa ma baqiya, dan tidak ada yang tersisa sekarang ini. Apa yang tersisa kalau demikian? Illa juduka, rahmatmu yang aku harapkan. Ya. Apa ini maksud? Belas kasih sayangmu yang saya harapkan. Amalku gak mungkin udah, kalau diukur bersih ya gak bersih, ikhlas ya gak ngerti, khusyuk itu juga gak ngerti. Terus apa yang tersisa sekarang? Menanti rahmat Allah. Anda yang dilayakkan untuk disembuhkan, Anda dikatakan tahajud, katakan tahajud. Hati-hati, gak usah di-share. Akhi, waktunya tahajud. Alhamdulillah ini saya sudah selesai ini. Baper. Ya, sebenarnya nggak dilarang secara mutlak. Cuma kenapa harus mengingatkan teman-teman pagi, waktunya jangan lupa ukti, ya, umi. Umi itu kan kalau satu, kalau banyak ini berubah bahasa. Pagi di saya, jangan lupa waktunya zikir pagi petang. Sudahkah kita baca Quran? Sudahkah kita sedekah untuk meraih doanya malaikat? Sangat bagus persoalannya, jenengan sudah belum? Saya kayak bisnis user. Jangan lupa. Kenapa nggak tanya komerem sebelah ini kayak dajjal gitu? Ya kita aja belum duha sudah ngeser orang untuk nyuruh duha, kita belum sedekah sudah ngeser orang disuruh sedekah. Bisa dipahami? Luruskan, perbaiki. Ya. Dan nggak usah dibantah. Ini faktor dari dua sisi. Makanya Fir'aun ada dua statement. Yang pertama dia nyatakan dengan lantangnya, dia katakan apa? Faqala ana rabbukumul a'la. Dia berkata, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Seperti disebutkan dalam surat 79 ayat 23. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kenapa Fir'aun punya statement seperti ini? Rumongso. Jadi penuh merasa punya kekuasaan. Karena memang betul pada hari itu dia punya kekuasaan. Nyuruh gini, keturutan, perintah begini, bikin undang-undang macam apapun jalan. Kenapa? Karena dia memiliki, merasa punya kekuasaan. Ya. Itu luar biasa pernyataan. Tapi di sisi yang lain, bisa kita simak surat 10 ayat 90. Surat 10 ayat berapa? 90.
90. Coba dilihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang Bani Israil ketika mereka melintasi lautan tersebut. Fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Ya. Begitu Fir'aun melihat orang-orang Bani Israel itu melintasi laut tersebut, maka Fir'aun dan pasukannya mengikutinya dengan penuh kedengkian dan permusuhan. Hatta idza adrakahul gharq. Apa di situ disebutkan? Maka tatkala Fir'aun ini akan tenggelam. Nah, tenggelam. Dia berkata, apa katanya? Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Sama dengan kalimat pertama. Dalam surat 79, ana rabbukumul. Kalimat ini gimana dia? Kalimat perserahan diri. Pertanyaannya, apa Fir'aun sudah pensiun? Ketika tenggelam ini loh, Fir'aun sudah pensiun belum? Pasukannya ada yang belok enggak? Kekuasaannya hilang apa enggak? Enggak. Tapi kenapa dia ucapkan kalimat ini? Sadar dia nggak punya kekuasaan apa-apa ternyata. Sadar dia nggak punya apa. Tapi mainnya di mana nih? Rasa. Sakit dibagi. Yang pertama tadi dia kesombongannya kenapa? Rasa punya kekuasaan karena seger apa ya. Tapi begitu dia dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak berdaya dengan kasus ini, dengan peristiwa ini, ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Pasukannya menanti, pasukannya setia, dan dia belum pensiun dari penguasa ini. Tapi rasanya sudah beda. Ini menunjukkan bahwa aku gak punya apa-apa. Maka di saat itu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang diambil oleh tokoh liberal yang sudah meninggal. Apa katanya? Fir'aun ternyata mukmin. Kalimat ini diambil oleh orang-orang liberal, dijadikan dalil bahwa Fir'aun ternyata muslim, beriman ya, menjelang kematiannya. Menurut ayat ini benar apa enggak? Ayat berikutnya membantah. Al-an, itu yang nggak disampaikan oleh orang liberal. Apakah baru sekarang kalian beriman? Berarti imannya diterima apa enggak? Nah, ini ketidakjujuran orang liberal. Makanya orang Islam gak tahu ngaji, itu no gambar ini kayak ayat ini bisa mantuk. Iya, Fir'aun beriman, Al-Quran nih. Gak tahu ngaji, coba bukaan. Nah, ternyata imannya Fir'aun tidak. Nah, jadi yang di sini menunjukkan dia ini sombong kemudian tawadu. Ini Fir'aun ada dua sisi. Yang satu dia angkuh dengan kesombongannya, yang satu lembut dan penuh ketawaduan. Kenapa? Perubahannya dari mana? Rasa. Maka benahi rasa yang ada pada diri kita. Karena dari rasa itu munculnya sifat-sifat yang gak baik. Dari rasa itulah munculnya sifat-sifat yang mulia.
Jelas Ibu? Kalau jenengan setelah ngaji, rasanya aku wis muslim tenan. Rasanya sekarang, makanya manggilnya juga manggil Bu, gitu. Bu Syar'i, panggilan Syar'i. Jadi kalau panggil Bu kan oleh oleh. Bisa dipaham? Panjenengan anti jam panjenengan kurang syar'i. Anti oke, anti karat, anti. Orang jangan dipaksa memiliki lisan panjenengan. Dua hal yang harus jenengan simpan. Kalau dua hal nanti jenengan miliki, membentuk sifat, itu akan melahirkan sifat hikmah. Dan sifat hikmah itu adalah anugerah yang paling besar yang Allah anugerahkan para nabi, para rasul. Dua hal yang harus kita simpan. Apa? Dua hal. Yang pertama, harus kita sadari dengan benar bahwa kemampuan seseorang di dalam mencerna sebuah ilmu, kemampuan seseorang di dalam menangkap sebuah ilmu, antara yang satu dengan yang lain tidak sama. Disimpan. Saya ulangi, ya. Kemampuan seseorang di dalam menangkap, menerima, mencerna sebuah ilmu, antara yang satu dengan yang lain tidak sama. Jelas Ibu? Nah, yang pertama dipegang erat-erat itu, sehingga orang jangan dipaksa-paksakan seperti kita. Ya. Yang diwajibkan Allah kepada kita ini ngajari, menunjukkan, membimbing, memberitahu bagi saudara kita yang belum tahu. Nah, di dalam pengajaran memberitahu ini, tentu jenengan dengan orang yang Anda targetkan itu tidak sama. Ojo dipadak nih, makanya nek tuku pangsit itu biasanya ada level. Ayam geprek gitu. Level pinten Bu? 15. Gowo keboni dhewe. Jangan samakan. Itu pertama. Gak sama kemampuan orang mencerna, gak sama. Ada yang ngaji itu Masya Allah, begitu disampaikan langsung kesentuh. Ada yang tapi ini bahasa apa? Ibu paham? Ngomong karena semua ngomong paham, ya apa-apa. Tapi opos di karo manusia. Orang seperti ini saya yakin suami jenengan menderita. Bijak ngomong itu seringkali salah. Apa? Gagal fokus. Makanya sering terjadi pertengkaran itu bukan karena kasusnya, kesalahpahaman di dalam mencerna sesuatu. Makanya kalau ada orang ngomong itu tutup, masih gena-gena mikirin dan harus positif dulu. Jelas ya? Jangan ngomong, gak usah ngomong, gak usah diterus no. Aku harus ngerti. Ini loh, gak usah, aku harus paham. Ada suami begitu sampai pusing suaminya. Ketika ngaji hampir bertahun-tahun sendiri terus kalau ngaji. Saya sampaikan mana istrinya? Jadi kan dudar, enggak. Oh nggak pernah digonceng gitu loh, dia nggak masuk angin. Kalau ada istri kan enak, angin itu terhalang oleh istri. Gonceng. Ustaz, ini ujian saya. Oh, kenapa? Sulit. Saya diajak ngaji. Coba diajak ngomong nasihat itu gak bisa. Wong saya ngomong, gak usah ngomong, saya paham.
Saya bilang jangan bersyukur, istri jangan itu cerdas. Dia sudah sampai pada tahap kebatinan. Ini kalau diajak cerdas cermat pasti juara satu dia. Gimana tidak juri baru nomor satu? Saya paham. Gimana? Di satu disimpan ini kalau dipahami. Orang tidak sama di dalam kemampuan mencerna menangkap sebuah. Yang kedua apa? Yang paling penting, yang paling mendasar. Di sini kadang-kadang kita nggak memahami ketika mengajak orang, ketika mendalai orang. Apa itu? Tingkatan iman seseorang yang satu dengan yang lain tidak sama. Ya, tingkatan ketakwaan, tingkatan iman. Iman itu kan bertingkat-tingkat. Betul betul. Tingkatan iman itu bertingkat-tingkat. Makanya Nabi SAW menyebutkan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Yang dimaksud lemah ini apa? Dhaful iman, dhaful ilm. Lemahnya iman dan lemahnya ilmu pengetahuan. Ini. Nah, iman itu tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Apa konsekuensinya? Kalau kita menyadari hal ini, maka perbedaan tingkat iman itu mempengaruhi kemampuan seseorang di dalam melaksanakan perintah. Jelas ini? Kemampuan perbedaan tingkat iman itu mempengaruhi kemampuan seseorang di dalam apa? Mentaati syariat, di dalam mentaati perintah. Makanya orang kadang-kadang mungkin ngajinya baru awal, tapi kemampuannya tingkat tinggi. Ada yang sudah bertahun-tahun ngaji nggak mampu-mampu, itu banyak. Jangan merasa kalau ngaji sudah sekian tahun, sudah sekian lama, pasti baik. Enggak. Nah, itu dilihat dari sana nanti. Nah, faktornya macam-macam. Ini harus dipahami betul nanti. Sehingga suami istri tingkat iman sama apa enggak? Enggak sama, jangan dipaksa. Cuma harus ada upaya. Jelas ini. Dan ngerti tentang fikih dakwah. Kalau Anda ingin mengajak suami bersama-sama untuk taat kepada Allah. Kalau sekarang Anda ditakdirkan mendapat hidayah terlebih dahulu, bersyukurlah kepada Allah. Tapi jangan kemudian omongannya ini belakang. Ustaz, saya kan butuh suami yang beriman, butuh suami imam yang bisa. Itu kan sampai sini ngaji ngomong-ngomong. Biar kenalan ini. Ya tak tahu nih kenalan ini. Nampun, bin. Pas juga berdeh. Mari nyawat kacang, disawat kacang. Tahu diri lah kita, gitu loh. Ada yang saya berharapkan seorang imam yang seperti imannya Abu Hurairah. Ya, yang sederhana bisa lihat. Contoh ini ya, ketika ibu-ibu semangat di dalam menjalankan ketaatan dan semangat untuk menjauhi yang haram, itu bagus sekali. Cuma ketika tidak dipimpin ilmu akhirnya ngawur. Kasih contoh, suami merokok. Dia termasuk ashabul ukhdud, ahlul hisab. Jadi jeruk mulai-mulai ya ashabul ukhdud. Sambil tolak. Apa trik yang Anda pakai untuk menjalankan, mendampingi suami dalam ketaatan dalam ini? Begitu kita tahu haram, mau sampaikan, ya jangan udah tahu rokok sama sedum haram, tahu gak?
ada yang ekstrim banget, begitu suaminya tahu beli rokok langsung ini haram itu. Demi Allah yang begini nggak mendidik sama. Hari itu wis cekak rokok, iya betul nggak rokok, tapi begitu masuk WC langsung remote disebut barang. Itu bukan cara yang bagus. Makanya di dalam dakwah itu ada 3 tahap itu. Untuk membantu mungkin suami kita lebih lemah imannya, harus sadar ada. Gitu loh. Berarti jenengan iya nggak masalah. Berapa banyak para sahabiah istrinya dalam binaannya. Loh gitu. Bukan suami yang mendidik seperti Ummu Sulaim. Ummu Sulaim mendapatkan seorang suami kafir. Syahadatnya maharnya 2 kalimat syahadat. Dikasih emas kotak itu enggak mau, bukan ini, ada yang lebih biasa butuhkan dari ini. Apa? Ucapkan 2 kalimat syahadatmu, aku siap untuk menjadi istrimu. Masya Allah. Sampai ini syahadat apa kotak? Serakah. Gitu dengan sampai itu karena ditawani. Dikasih itu jalur. Psikologis. Allah ya, ini gitu loh. Ada tahap yang pertama apa? Mengajak, menyampaikan ya, jenengan gak kepingin mengurangi rokok. Ini kan lebih seger videonya. Gak kepingin mengurangi rokok, berhenti dari rokok. Coba ayah dimulai di pelan-pelan di tahap. Saya bantu coba. Pertama kurangi 1 intinya. Ini ada tahapan. Kenapa kalau udah kecanduan itu luar biasa? Ya, maka disinilah yang perlu kita uraikan dalam fakta-fakta kehidupan yang kadang-kadang keliru di dalam tapi jadi kadang-kadang orang menolak kebenaran bukan karena orangnya nggak mau menerima kebenaran, tapi kita salah di dalam cara menyampaikan kebenaran. Paham ya? Salah caranya. Baik. Nah sekarang setelah kita lihat ada 2 faktor yang paling besar kenapa sombong itu lahir dari manusia. Jadi yang pertama tadi karena faktor apa? Kejahilan. Yang kedua apa? Nah sekarang dampak buruk akhir dari sebuah kesombongan. Karena sombong itu secara mutlak haram, maka apabila, dan itu termasuk minal kabair, termasuk bagian dari dosa-dosa besar, termasuk bagian dari kunci segala dosa, kesombongan. Maka sombong memiliki akibat buruk yang sangat luar biasa, memiliki dampak yang mengerikan, buah pahit yang dilahirkan dari sifat kesombongan. Apa diantaranya? Yang pertama, akibat buruk dari kesombongan yang pertama adalah apa? Dipalingkan oleh Allah dari hidayah dan sulit untuk menerima hidayah. Ini yang pertama, dipalingkan oleh Allah dari petunjuknya dan dia akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan hidayah. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Al-A'raf pada ayat yang 146. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan lalu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wala sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaraw sabila rusdi la yattakhiduhu sabila wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Sudah jelas ya?
akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar. Apa ada alasan benar? Gak pernah ada alasan benar orang sombong. Karena memang dari segala sisi manusia tidak punya kelayakan untuk menyombongkan diri. Ya. Lihat dari segala aspek, gak punya kewenangan sedikit pun untuk menyombongkan diri. Sehingga sifat-sifatnya jelas, wa iya sabila rusdi la yattakhidhu sabila. Ini sifatnya orang sombong itu, bentuknya seperti itu. Kalau dia melihat jalan yang lurus, dia nggak mau mengambilnya, nggak mau menempuhnya. Tapi apabila dia melihat jalan yang bengkok, dia justru menempuhnya. Ini bagian dari sifat, makanya sulit. Hatinya orang sombong lebih condong kepada jalan kesalahan daripada jalan kebenaran. Hatinya lebih suka memilih jalan yang menyimpang dari jalan yang itu. Sifat orang sombong, makanya sulit menerima hidayah. Jelas itu. Makanya bersihkan diri kita dari kesombongan, jauhkan diri kita dari sombong. Terapi ya, mentazkiyah yang salah satu tugas utama kita. Kalau membersihkan kulit dari kerak-kerak gampang. Itu banyak di video-video nenek 50 tahun menjadi boneka Barbie. Ini kan wajah sebelah bentong, banyak pulau Jawanya. Sing kene Pulau Sumatera, sing kene Pulau Riau, sing kene Jakarta, sing kene. Begitu dimasukkan ke salon 1 jam, 1 jam. Keluar sudah pangling semua ya. Bulu mata yang kemarin seperti sirotol mustaqim sekarang mulai melingkar ke atas. Bibir, hidung, wajah putih kayak boneka. Orang Masya Allah cekinan kalau wong ayu gak ngerti. Makanya kata orang tua dulu bilang dengan bahasa Jawanya itu, nah, nek dolek uju wong wedok, ya, seperti ibarat wong tua itu, nek dolek kayu, ojo kayune sepur, ilang sepure kali balasi. Tahu balas? Nek nyerem. Jadi nek nyolek kayu, ojo kayune sepur, ilang sepure kali balasi. Nek dolek kayu, ojo kayune pupur, ilang pupure kali kadasi. Coba hilang orang pupur, mulai hilang ayu. Kecantikan wajah itu membutuhkan materi singkat, simpel, mudah berubah. Tapi untuk memberikan kecantikan dan keberjernihan hati itu bertahun-tahun kita harus belajar. Jelas itu. Kayak enak ono sing garai. Aku iki belajar dadi wong apik aja digarai kok. Betul begitu? Ojo garai, yang ini belajar sabar. Memang dalam pembelajaran itu banyak liku-liku yang harus kita hadapi. Dan di situ merupakan bentuk penggemblengan dari Allah, tarbiyah dari Allah. Kenapa kita kok dipertemukan dengan sifat-sifat yang gak baik? Itu ujian. Makanya kalau dalam rumah tangga nanti itu, dimanapun panjenengan hidup, jelas ya, dimanapun panjenengan hidup, jenengan punya satu kalimat ini. Kalau jenengan bisa memiliki satu kalimat, dijaga, dipegang erat, diingat-ingat, Anda tidak mudah terjebak dengan peristiwa-peristiwa Anda. Apa itu? Begitu kita dihadapkan oleh apapun bentuknya, akhlak yang gak baik, sikap yang kurang bagus, ujian, macam-macam bentuknya, jenengan langsung tempatkan kalimat ini dengan satu kalimat, saya sedang diuji oleh Allah. Itu cantik nanti hasil. Saya sedang diuji oleh apapun bentuknya itu. Bisa jadi keburukan akhlaknya suami, bisa jadi keburukan akhlaknya mertua, bisa jadi kerusakan akhlaknya orang tua. Itu macam-macam.
Apapun bentuknya, dimanapun keadaannya, apapun kondisinya, langsung ditempatkan. Saya sedang diuji oleh. Kalau ini kalimat yang kita pakai, berarti ada harus konsekuensinya. Apa kalau ini sudah diuji? Kalau ini kita tempatkan sebagai ada konsep. Apa itu? Mencari hikmah di balik ujian. Pasti ada hikmahnya. Jadi pahami, untuk melatih kesabaran itu kesana. Diterapkan nanti. Enak pulang dari ngaji. Oh, ujian kok ada saja. Ya, ada saja. Nanti ada pembahasan sulit. Ini yang pertama ya. Sulitnya orang terhalang untuk mendapat hidayah. Dan ini musibah. Ini musibah yang paling mengerikan. Ini musibah yang paling besar. Ketika orang terhalang daripada hidayah Allah Ta'ala. Dan kita berlindung kepada Allah dari sifat yang demikian. Yang kedua, apa kemarin? Ya, akan ditutup hatinya oleh Allah. Makanya sifat orang-orang yang sombong sulit menerima nasihat. Ya, sulit menerima peringatan. Makanya kalau kita ketemu teman, ke tetangga, yang duwe sifat sombong, pasti welean sing eling. Eling ngono mau sampai naik. Betul apa enggak? Kenapa? Sulit menerima. Alhamdulillah insyaallah. Sulit menerima. Sehingga kesulitan ini ada dua bentuk musibah yang paling mengerikan. Kenapa kok sulit? Dia tertutup, efek daripada ditutupnya hati. Yang pertama, apa Ibu? Sulitnya ilmu dan nasihat masuk ke dalam jiwanya. Yang kedua, sulitnya sifat-sifat buruk keluar dari jiwanya. Saya ulangi, ada dua efek yang mengerikan dari tertutupnya hati. Ketika hati sudah ditutup, seperti pintu yang sudah ditutup, yang keluar nggak bisa, yang di luar nggak bisa masuk, yang di dalam nggak bisa, yang di luar apa dalam diri kita? Nasihat ilmu itu ada di luar. Nggak sulit masuk itu. Makanya seringkali kita katakan, aku gak butuh nasihat. Pernah dengar kalimat ini? Aku gak butuh nasihat. Gak usah gurui, gak usah sok pintar. Ini kalimat-kalimat orang-orang yang takabur, gak butuh. Sementara obat dari penyakit hati itu gak ada lain kecuali ilmu. Ya, syifa'ul qulub, syifa'ul lima fis sudur, Al-Quran itu obatnya. Lah kalau obatnya gak masuk bagaimana? Ya. Makanya dengan dalam kajian seperti ini itu mau mendengarkan nasihat itu sudah karunia yang besar itu. Nanti ada tahapan-tahapan di dalam berubah tadi itu. Ada tahapan-tahapan. Makanya di dalam dakwah seperti ini itu membutuhkan kesabaran dari dua arah. Pertama, yang belajar harus sabar dan serius untuk memperbaiki diri. Yang kedua, yang ngajar harus double sabar. Jelas ini ya. Karena ngajari orang itu Masya Allah, membentuk karakter itu. Makanya seperti di rumah itu, di rumah itu ngingoni anak ambek didik anak, aku nanti ngingoni anak ulah mau 1 kilo, masak mau gak mangan lemu bisa. Loh ya ora, didik anak ini bertahun-tahun belum tentu bisa berubah. Nah, dan makanya bapak-bapak menghindar dari mendidik istri itu ibu. Yes. Urusan omah sampai nggak ibu yang sering urusan penggawean aku, urusan duit ekonomi aku, tugas omah kan nggak benar ucapan suami seperti itu. Pernah dengar suami bilang begitu? Enggak, sudah kudu. Urusan anak-anak kamu di rumah itu kamu tuh kasih. Enggak bisa ucapan suami yang salah. Enggak bisa. Ya kapan-kapan suaminya bijak ngaji ya.
pelan-pelan. Makanya supaya suaminya seneng ngaji, jenengan tunjukkan buah manisnya dari pengajian. Oh hasilnya kayak gini, seneng nanti insya Allah. Nek jenengan pulang itu langsung khutbah Jumat. Ketemu suami, ya ayuhan nas. Puyeng. Nggak usah berkhutbah, nggak usah ceramah, tunjukkan dengan akhlak. Manggilnya suami siapa biasanya, bro, misalnya, nanti saya. Syaitan. Apalah yang menarik gitu loh, yang menarik, disuguhkan makanan, didampingi waktu makan. Loh, mama nggak makan, enggak, tadi sudah, terus kenapa? Dampingi waktu dengar, ini curiga elek. Yakin sudah. Kenapa? Biasanya ono karepe. Makanya kata suami, mama kalau lebih mendekat kepadaku lebih khawatir. Coba dengan dandan yang betul, ya, sehingga nanti ketika dialog, suami itu senang. Kasih alasan, walaupun itu salah, kasih waktu untuk menyampaikan apa sih diyakini itu. Ojo, itu salah ya, pokoknya salah. Tapi ini nggak tertarik orang diskusi itu, sehingga kadang, suami saya itu nggak bisa ajak ngomong. Lah seneng ngomong gimana, wong sampai langsung potong kompas begitu. Ada nggak seperti itu? Di sini nggak ada. Nggak apa kalau suami sampai yang ya, di sini nggak ada, waktu ngaji begitu nggak ada. Soalnya ngomong saya. Bikin orang itu nyaman diskusi gitu loh. Walaupun keyakinannya menyimpang, kasih waktu, tunjukkan alasan jenengan, kasih perbandingan gimana kalau begini ya. Kan enak gitu loh. Ada studi banding. Itu cara mendidik, sama dengan jenengan dulu loh. Kalau pas ngajar, kalau pas sekolah dulu, enak guru yang bagaimana? Kamu kenapa kok nggak ngerjakan PR-mu tadi malam itu? Nggak perlu, pokoknya kamu salah. Jenengan melihat guru seperti ini senang apa enggak? Baru melihat tulisan namanya cocok ngurung ini. Betul apa enggak? Apalagi kalau jadwalnya jam pertama. Dengar suara sandalnya, itu sudah melihat wajahnya. Betul apa enggak? Seret-seret, Masya Allah, datang sih. Alhamdulillah ini. Terus kita di rumah pun begitu, kita posisikan seperti itu. Anda jangan membuat sesuatu takut kepada Anda. Makanya saya katakan seorang ibu ketika bangga, anak-anakku takut, ini keliru. Ibnu keliru, binti keliru. Anak kalau takut sama orang tua, itu senang gak ketemu daripada ketemu. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Lebih enak gak ketemu, lebih baik Anda gak di rumah. Seperti tikus takut dengan kucing. Kalau kucing di rumah anteng, tikus itu lemah lembut, tawaduk, kona azul. Iya masih ada makanan anteng, dia nggak tertarik, udah ada zuhur. Karena itu ada kucing, gitu. Tapi kalau kucingnya nggak ada, apa yang terjadi? Nggak sih doma tinci itu. Jelas ini ya. Jadi kalau orang tua membuat pola pendidikan, pola komunikasi seperti ini, itu nggak bagus. Anda jangan bangga kalau ngomong sama suami selalu kalah. Anda jangan bangga. Jelas ini. Kalau Anda selalu menemukan aibnya suami dan suami nggak pernah komentar, bisa jadi suami lebih baik daripada Anda. Kenapa? Suami tidak terlalu mengekspos kejahatan Anda. Jadi kan selalu menemukan, itu karena saking spesialnya Anda dalam milik kesehatan. Sampai alatnya dokter gak sok ngomong, samsok ngomong kan luar biasa. Jangan dikasih sama dengan kalau dengan cerita si bulan tetangga jenengan itu
Jelas komentar kejalannya ini Anda selalu temukan. Dan dia nggak pernah membicarakan aib Anda. Itu bisa jadi dia lebih mulia daripada kita. Kenapa? Menjaga lisannya, menutupi aib panjenengan. Jelas ini? Nah, dalam kehidupan rumah tangga fakta itu seperti itu yang jalan. Jelas ya? Nah, itu yang keberapa tadi? Yang kedua, wa kadzalika yadbaqullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabar, dalam surat Al-Mu'min surat 40 ayat 35. Demikian Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku semena-mena. Yang ketiga, ya, dampak buruk dari kesombongan adalah la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk dalam surga bersama orang-orang yang lebih awal masuk surga. Ya, dampak buruk yang ketiga dari buah pahit kesombongan, akhir dari sebuah kesombongan, balasan bagi orang-orang yang sombong, la yadkhulul jannah. Yang dimaksud tidak masuk surga itu tidak masuk surga bersama orang-orang yang lebih awal masuk surga, kecuali kalau kesombongannya itu sampai pada derajat kesyirikan. Hal ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud dan imam yang lain. Beliau mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga. Ya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun sebesar biji sawi. Gimana biji sawi? Tapi sombong, maka sifat sombong sekecil itu menjadi penghalang bagi pemiliknya untuk masuk ke dalam. Terutama sekali sombong kepada ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Terutama sekali, ya, terutama sekali. Makanya saya ingatkan pada ibu-ibu ini, ya, kalau kita dalam pengkajian seperti ini ketemu dengan syariat, ayatnya jelas, hadisnya jelas, penjelasannya jelas, walaupun itu kelihatan berat, jangan ditolak. Paham ini? Jangan ditolak, jangan diingkari, diterima. Itu sikap seorang mukmin yang pertama. Diterima dulu. Ya, saya terima, itu memang seperti itu. Nah, soal nanti kita mampu dan tidak, itu nomor 2. Jangan begitu nggak suka langsung ditolak. Termasuk poligami. Mulai panasan. Termasuk poligami. Sampaikan kepada suami, aku sepakat, aku setuju ya, tapi tak totoni hatiku, tak siap nih batinku. Nek wis hatiku siap, batinku siap, monggo sampai nikah. Entah mana umur 80. Wis siap, umur 80 ya, aku siap. Wis monggo kalau wis pensiun, wis gak nyekel, awak wis kerja, silakan. Sing gelem iku wong luar biasa. Kalau gak luar negeri. Saya kemarin ziarah ke rumah teman hari raya, Masya Allah guyon. Lah si suami ini mancing-mancing selalu ngomong masalah ta'adud, poligami. Masya Allah, tadinya bapaknya ini yang enggak Ustaz, semangat sekali. Dulu nggak diizinkan, Ustaz, sekarang diizinkan. Soalnya wis kan kedua, terus awak ya wis lemes. Jangan melihat wanita, lihat selera nasi aja sudah gak enak gitu. Lah ini istri saya malah sekarang diizinkan. Ini cerdas namanya orang itu. Tak totone si hatiku, tak siapnya batinku, nek siap sampai budak-budak. Nek perlu tak antar. Nah kalau sudah sepuh mejeng ini gak ngantar poligami, ngantar ke klinik. Gak jadi poligami.
kan poli ini kan. Itu jangan marah-marah. Pokoknya semuanya berubah alis menjadi satu biar ada kemajuan. Ini kan nggak benar. Kalimat ganas jangan. Tunjukkan jenengan sedih. Kalau memang belum siap benar. Nangis itu biasanya lemus itu. Jangan kadang-kadang kau seperti ini jenengan menunjukkan kekuatan. Gitu? Ya nggak baik. Dan itu buruk akhlaknya kepada syariat pun nggak benar gitu loh. Akhirnya kalau ada orang-orang seperti itu dibenci amit-amit gitu. Termasuk Ustaz. Ustaz ada yang sampai Ustaz, "Mau, lu kenapa pun kami lu apa salah ya kong bojone gak lapo-lapo sampai juga bentuk bojone." Sampai dulu ada hakim itu jadi korban ya. Ada ibu datang ke rumahnya saya, Masya Allah ada foto hakim di situ dipasang di rumahnya. Jarak berapa tahun saya datang, kenapa foto tak suai. Welek ibu punya kulit, welek. Apa? Bojone ditinggal menyakiti. Nah, para Rasulullah juga menyakiti. Para Rasulullah juga menyakiti yang lain kan enggak. Syariat itu perhatikan dua sisi. Setiap yang disyariatkan pasti maslahat dan manfaat dan maslahat. Setiap perintah itu maslahat dan manfaat. Perhatikan. Ya. Syariat itu ada dua. Satu syarat berupa perintah, yang kedua berupa larangan. Jadi kalau satu berupa perintah, ya, itu pasti maslahat dan manfaat, pasti sudah. Karena Allah yang menyuruh dengan ilmunya, dengan hikmahnya. Jelas? Adapun syariat berupa larangan pasti mudarat dan mafsadat. Pasti mengandung bahaya dan pasti mengandung kerusakan. Allah melarang itu karena Allah tahu perkara yang dilarang itu dengan ilmunya. Jelas ini? Allah melarang itu dengan apa? Ilmunya yang mengetahui hakikat dari sesuatu yang dilarang. Sehingga orang mukmin yang cerdas, orang mukmin yang jeli, orang mukmin yang pinter, tidak usah nanya kenapa minuman itu haram. Tidak usah nanya. Sehingga nggak perlu dijawab karena haram. Itu namanya nggak cerdas. Larangan itu pasti ada mudarat. Nggak usah tanya. Jelas ya? Dan ada beberapa hal yang dilarang yang nggak bisa dinalar oleh kita ini. Makanya syariat itu bukan akal. Agama bukan akal. Agama itu dalil. Sebulan agama itu apa? Dalil. Jangan diakal-akali. Nggak semuanya syariat itu masuk akal. Sekarang saya tanya ke jenengan, kedudukan ibadah sholat dengan puasa lebih tinggi mana? Kedudukan sholat dengan puasa lebih tinggi mana? Lebih tinggi mana? Jadi mau ragu-ragu. Pertanyaan pertama, pertanyaan itu beda sudah. Sholat, betul? Karena dia merupakan tiangnya. Kalau memang sholat itu lebih penting, lebih tinggi, lebih urgent dibandingkan puasa, kenapa pada saat ibu-ibu tidak sholat, tidak mengqadha, ketika tidak berpuasa kok mengqadha? Kenapa? Karena syariatnya begitu, nggak usah dipikir macam-macam sudah. Anu apa? Makanya seorang muslimah datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, nanya masalah ini. Ya Bunda Aisyah, kami para muslimat ini kalau nggak puasa, kami mengqadha. Kalau kami nggak sholat, kami nggak mengqadha. Ini maksudnya kan bukankah sholat itu lebih penting daripada puasa? Apa kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha? Dia mengatakan,
Demikianlah Rasul memerintahkan kepada kita. Selesai. Dan Anda gak usah ngecek lagi. Apa nggak perlu ada? Nggak usah. Rasulullah itu sudah selesai. Makanya orang kalau sudah mengetahui hukum, masuk dalam ranah hukum, jelasnya, maka jawabnya adalah konsekuensi. Selesai. Udah masuk hukum, masuk konsekuensi. Dan orang nggak usah nanya, nggak usah protes. Hukum. Paham ini? Belanja Indomaret dengan belanja di pasar Arjosari beda. Indomaret, Carrefour, Ramayana, Matahari, Bulan. Itu kalau belanja di sana itu nggak usah pakai tawar-menawar. Kenapa? Itu hukumnya begitu di situ. Jelas? Bawa tas, bawa duit, ambil barang, setorkan, bayar, selesai. Apapun itu, termasuk buah-buahan. Semangka, seiris 5.000. Carrefour, dibungkus plastik. Di pasar Arjosari, sak endas 5.000. Iku perang di sini. Betul apa enggak? Jihad dulu. Nggak perlu takbir. Betul apa kaya? Dibolak-balik pinten iki Pak De? Sedoso ngono Pak De wong sak juwet. Saya harus 5.000, berarti 5.000 berarti mana? Boten asal jam 5.000. Masya Allah la haula wala quwata illa billah. 5.000 bos, 5.200. Kenapa Anda ketika masuk Indomaret belum bayar? Kenapa nggak ada tawar? Kalau Anda ngajak orang terus nawar, diajak lagi nggak besok? Memang misi. Betul apa enggak? Nggak ngerti konsep. Makanya kalau udah masuk hukum, aturan masuknya konsekuensi. Saya ngantar istri belanja ke Matahari, itu belanjanya sesunyangan. Begitu masuk, satpam datang. Pak, tasnya sama jaket titipkan. Tasnya lihat Pak. Titipkan. Nggak apa-apa. Titipkan. Mohon Pak, bocoran. Begitu Mbak Jawi ya dititip. Aturan. Betul begitu? Saya sudah masuk hukum, maksudnya konsep. Parkir, toko di sana, parkirnya di sana, ngeyel. Jelas ya? Makanya supaya Anda itu Islamnya lancar, jangan lewat pasar Arjosari, lewat Carrefour. Sudah. Artinya apa? Kalau memang itu syariat, terima sudah. Itu konsekuensi sebuah syariat itu begitu. Suruh jilbab pakai. Kenapa? Saya kan tergantung orangnya. Saya kan gak meriat. Gak usah datang lambi. Ojo embel-embel. Saya kan cuma biasa, itu kan biasa menurut kamu. Saya gak bermaksud sombong. Urusannya duduk sombong. Rambut ini anggot. Kecuali sampai turun balik. Seperti ibu bawa anak kecil, belanja anak kecil, dijilbab ibu yang murah. Ya kita harus segera mungkin anaknya sudah balik ibu. Kan kita nggak boleh seperti itu. Harus apa? Dikutang, Masya Allah, lucu banget, cantik, luar biasa. Anak sekarang kecil-kecil udah balik ya, Masya Allah. Umum, Masya Allah, berapa kok belum balik? Ngeyel. Loh Ustaz, bagaimana saya akan menutup apa ini kepala rapat pakai jilbab? Saya kan belum lancar baca Quran. Urusan jilbab itu bukan urusan baca Quran, ini urusan das. Kepala Ustaz. Itu kepala kan bahasa Indonesia. Urusannya kepala ini bukan urusan bisa baca Quran atau enggak. Suaminya Ustaz tapi ini bukan urusan.
Kita kan di Indonesia, ini urusannya Muslim, bukan Indonesia atau Arab. Jelas ya? Al-Quran mengajarkan demikian, hadis Nabi mengajarkan demikian, imam-imam ahli sunnah semua yang mengatakan demikian. Sekarang baru muncul ulama-ulama bahwa wajib itu budaya Arab. Ini kekeliruan yang sangat fatal. Nah, itu kan Islam di Arab ini, kita Islam di Indonesia, Nabi Musopo. Yang sampai punya Islam di Indonesia, terus Nabi di Islamnya Indonesia di sana. Kiblatnya Monas. Hah? Kitabnya apa? Sholatnya pindah waktu Indonesia. Hah? Terus Islam, ada yang kenal Islam itu dari mana? Kok selalu identik Arab-Arab? Kenapa? Kok anjing kok alergi dengan Arab begitu? Nabi orang mana? Sekarang ditanamkan racun-racun ini di Indonesia. Seakan-akan Arab itu penyakit, Arab itu begini. Kejahatan-kejahatan di luar Arab itu banyak, nggak pernah dia mengenai, sudah ada yang mempermasalahkan. Yang ngirim sabu-sabu ke sini ton itu siapa? Ya, nggak pernah dibahas, nggak pernah disoalkan. Itu merusak negara, merusak masa depan generasi, nggak pernah dipublis. Artinya dalam bidang ini bukan kita menjelek-jelekan Cina, itu nggak ada maksudnya. Cuma kenapa Anda tidak hadir dalam mencikapi suatu persoalan ini? Paham ya? Makanya jenengan butuh belajar melebarkan pola pikir, tidak terlalu sempit di dalam wacana keislaman. Paham ya? Efek samping ketika kita nolak sebuah syariat yang sudah jelas disyariatkan oleh Allah, lalu kita membencinya, menyombongkan diri atasnya, menolaknya, apa konsekuensinya? Surat Al-A'raf ayat 40. Ya, surat Al-A'raf ayat berapa? 40. Di dalam surat Al-A'raf ayat 40 disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong dengan ayat-ayat kami. Nah, sombong itu bisa jadi membencinya, menolaknya, memusuhinya syariat yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Maka efeknya, dampak buruknya apa? Endingnya la tufattahu lahum abwabus sama. Pertama, tidak dibuka pintu-pintu langit baginya pada saat kematiannya tiba. Ya, nanti kita akan bahas satu tema yang penting nanti insyaallah kapan-kapan ya. Malam pertama di alam kubur. Kita nggak pernah bayangkan, padahal kita akan mengalaminya. Kita akan menjalaninya malam itu. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama, hari yang paling menakutkan, hari pertama di alam kubur. Kenapa? Itu menentukan nasib kita setelahnya. Kalau malam itu kita bagus, maka setelahnya akan bagus. Hari itu ngeri, malam itu kita gagal, maka setelahnya lebih mengerikan. Maka tunggulah malam pertama. Ya. Pencabutan ruh sudah pernah dibahas saat malaikat maut menjemput. Sudah pernah dibahas. Nah, saat malaikat maut menjemput, sudah pernah dibahas. Ini penting. Kenapa ini nanti yang akan ruh ini diterima atau enggak di langit sana? Ya. Pada saat pencabutan ruh yang menentukan nasib seseorang di dalam kematiannya ini, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka itu yang akan menentukan nasib ruh setelah dibawa oleh malaikat untuk menghadap kepada Allah, dibawa ke aras, ke langit yang ketujuh. Ya, ini yang lagi diperbincangkan, perdebatan ramai
ditaruh di bawah langit itu kemana? Hah? Gak dibawa kemana-mana. Dibawa kemana? Ke langit kan? Ketujuh, langit pertama itu ditolak oleh Isra Mi'raj. Ke langit di mana? Allah di mana? Nggak di mana-mana. Anehnya orang-orang yang mengatakan Allah di mana-mana tapi meyakini tentang Isra Mi'raj, meyakini tentang diterimanya roh itu di langit yang ketujuh. Mestinya kan dibawa ke Kemana-mana. rekreasi setelah kematian. Enggak di mana-mana. Dibawa ke Allah ini kemana gitu. Ya. Tentunya tidak boleh disamakan dengan makhluk. Tempatnya bagaimana, istiwanya bagaimana, nggak boleh disamakan. Dan kita nggak boleh bertanya. Ada yang mentertawakan Allah turun ke langit dunia, turun kemudian nanti naik lagi, turun naik. Itu kan gambaran sama. Terus Allah itu kekuasaannya kayak apa? Anda nggak bayangkan Allah itu kuasanya kayak apa? Anda bayangkan Anda turun naik genteng, kemudian balik lagi genteng. Ini kan antum yang naik begitu. Allah jangan disamakan. Tentunya Allah turun itu sesuai dengan kekuasaannya, Ibu. Jelas ya? Antum juga bisa bayangkan kalau dengan doa bareng, karena doa waktu sholat itu kan doa atau kita? Doanya sama apa enggak? Enggak. Yang doa sedikit apa banyak? Sedunia ini doa. Allah nggak bingung. Nah, coba barengan dong. Satu-satu. Bingung. Itu minta apa tadi? Bingung. Itu samakan dengan begitu. Hah? Nah, makanya di sini berkaitan dengan masalah Allah ini jangan dilogi. Ayatnya demikian, para ulama menyerang selesai. Dan kita wajib mengimani. Makanya tadi jangan jangan dilogika. Nanti ada sirotol sampai sirot jembatan. Antum jangan dibayangin. Oh, sekecil orang itu yang perlu dalil gitu loh. Jelas ya? Makanya nggak usah ditafsir-tafsirkan sendiri, nggak boleh dilogikakan sendiri. Makanya kemarin ada ibu nanya putrinya karena pulang dari sekolah nggak pulang-pulang, ditanya sama ibunya, kemana kamu tadi? Main ke rumah teman. Kamu sholatnya gimana? Ya sholat lah. Kalau mama nggak percaya, tanyain temanku. Mama percaya, tapi ingat malaikat roket atid selalu mencatat dan ngawasi kamu. Ya, mama nggak ngerti. Ya. Terus anaknya nyetok, emangnya roket atid itu berapa? Mamanya nggak ada suku dan macam-macam, langsung jawab karena cerdas cermat. Ya ada dua dong, Mbak. Roket atid. Wah, berarti kalau roket atid itu dua, pas ada di saya, di mana nggak ada dong. Kan cuma dua. Mamanya, iya. Nah kan, ayo pas waktu itu roket atidnya di mana? Sana, pokoknya dua. Akhirnya saya ditelepon, Ustaz, aku boleh PR. No, roket atid berapa? Mbok. Anak sekarang itu Masya Allah. Putra saya yang kelima, yang TK itu, mana tetangga meninggal. Oh, uminya ditanya, Umi, kenapa bayi kok mati? Uminya jawab dengan apa adanya. Sudah tua, nak. Mbakku kok gak mati. Salah kan? Ternyata yang menyebabkan kematian bukan tua gitu loh. Sama dengan kita, begitu mendengarkan orang mati mesti tanya sakit apa gitu. Mati itu bukan karena sakit. Jelas ini? Sama dengan ketika ada teman kita masuk ICU dalam keadaan drop, dalam keadaan koma, langsung share di grup, mohon doanya teman kita dalam kondisi kritis, antum selamat. Yakin kalau yang sudah koma itu meninggal duluan, jenengan carry. Halo? Makanya ini akhirnya yang merasa terancam siapa? Yang koma, yang nggak koma? Anteng.
Sama dengan ketemu nenek-nenek udah sepuh, udah sakit-sakit dan cerewet di motor duitan. Nasihatnya mesti gini, wis dah, empun sepuh, empun dablek nek dikandani kudune sing manut, empun motor duitan. Empun sepuh niku sing kata istighfare, sing kata dikire, sing gede sholate. Terus sampean sing no? Ini kalimat ini isyarat apa? Sing akeh dikire, sing akeh istighfare, sing akeh tobaté, sing akeh badai, empun sepuh. Ini maknanya apa? Sampai niki wis cedhek karo teman, terus sampai sing nom adoh. Ini kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari. Jangan merasa aman dari suatu kematian. Jelas ya? Makanya kan sering kita dengarkan kalau di subuh itu Assalamualaikum, itu tuh pengajian rutin. Kalau yang menyuarakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di masjid habis subuh terdengar, mesti burine innalillahi. Dia bagian. Iya, makanya anak rame diceplek. Oh, innalillahi. Aja rame ae. Apa sing nate rumah gitu. Begitu yang disuarakan adalah nama itu adalah sahabat kita, nama itu teman kita yang tadi pagi masih ketemu. Jenengan bilang, apa yang bilang? Loh, tadi pagi, kemarin, itu kan teman sekarang. Jelas ini. Ini penting untuk kita pelajari hal-hal yang kelihatannya sederhana, tapi sebuah kesalahan. Akhirnya kita merasa aman dan masih jauh dari teman. Tidak ada yang seperti itu. Siapkan kematian di setiap saat. Karena kematian itu bisa datang di waktu yang tidak pernah kita duga sama sekali. Pernah jenengan rekreasi berangkat kematian? Kasih itu. Bismillah, bisa jadi kematian. Ya, kasih tahu dulu. Kenapa bisa jadi kematian di sana? Ternyata di rumah malah mati, gitu kan? Makanya nggak usah takut dengan kematian, nggak usah khawatir dengan kematian. Yang jelas kematian itu pasti datang dan pasti kita alami. Namun persoalannya bagaimana kita mempersiapkan. Nah ini kesombongan itu. Makanya orang-orang sombong dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya, ditutup pintu langitnya. Itu ancaman yang pertama pada surat Al-A'raf pada ayat yang ke-40 ini. Ditolak, rohnya ini ditolak. Bukan berarti gentayangan, bukan. Ya, bukan berarti gentayangan. Nanti ada pembahasan sendiri. Yang kedua, Allah mengancam ancaman yang kedua, wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga sehingga ada unta masuk ke lubang jarum. Jadi apa ini? Kesombongan. Makanya bersihkan diri dari yang keempat. Dampak buruk daripada kesombongan adalah mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. Pasti diazab Allah. Waliyadzubillah, diazab Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Ya, Nabi SAW menyebutkan al-izzu izari, kemuliaan itu pakaianku, kata Allah. Wal kibriya, kesombongan, ridai, itu selendangku. Kesombongan itu apa? Selendangku, kata Allah. Terus kita menggunakan selendangnya Allah. Dengan kesombongan itu berarti kita mengenakan sesuatu miliknya Allah yang tidak berhak dan sama sekali tidak pantas untuk kita miliki dengan kelemahan dan keterbatasan. Maka satu hal penting itu yang perlu kita catat untuk kita jadikan sandaran supaya kita lepas dari kesombongan. Salah satunya apa? Sadari tentang posisi kita ini lemah. Allah menciptakan kita dalam keadaan apa? Lemah dan memiliki batas waktu. Apapun itu, Allah katakan walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu punya ajal. Apa punya ajal itu? Ada
ada batas waktu tersendiri sudah. Yang congkak dengan kecantikan cantik itu nanti ada masanya habis. Jelas itu. Kuat ada batasnya. Walikuli ummatin ajal. Yang sukses ada batasnya. Walikuli ummatin ajal. Yang kuat ada batasnya. Ya, ibu-ibu yang hobi sepeda lancar itu apa? Goes. Setiap minggu, setiap satu ada rutin sekian puluh kilo di share. Setiap hari saya rutin gitu. Kenapa? Kalau nanti Anda sudah masuk usia 40 ke atas itu akan turun kelemahan semuanya. Itu sunatullah nggak bisa ditutup-tutupi. Nggak bisa. Kenapa? Allah sudah jelaskan dan Allah sudah nas di dalam Al-Quran itu. Batas kesempurnaan usia manusia 40. Ya, nanti ada pembahasan sendiri rahasia yang ada di usia 40. Ada apa usia 40 disebutkan secara harfiah di dalam Al-Quranul Karim. Itu ada rahasianya. Kalau sudah masih 40, kesempurnaan itu kembali kepada ketidak turun semuanya ini. Mulai fisik turun. Turun nanti jangan rasakan. Pertama mulai kaki. Kaki sudah mulai bermasalah. Duduk ngaji begini kalau usia 23, 25, 30 bersila seperti Anda duduk sempurna begini itu bertahan insya Allah 1 jam. Usia 40 nggak bisa, setengah jam berubah posisi. Miring sebelah kanan. Jarak 10 menit lagi berubah lagi sikil piwo sebujung sikil teman tekuk. 10 menit lagi berubah posisinya, yang kanan tekuk, yang kiri sebujung. 10 menit berikutnya sebujung karung. Makanya orang-orang yang sudah sepuh-sepuh nggak mungkin duduk di tengah-tengah. Pasti mencari yang Abduludik. Itu pasti, dan nyari sesuatu yang nanti bisa dipegang di dalam ketika berdiri. Makanya kalau dalam bambang ngaji semuanya udah berdiri, kok masih nggak duduk, nggak berdiri, itu bukan kepingin istiqomah, bukan. Anda mau menghindar dari ini. Nas dari Allah. Itu nas dari. Makanya Nabi mengatakan wal kibriya ridai. Kesombongan itu selendangku. Lalu kita yang lemah ini memakainya. Kita yang segala sesuatu terbatas ini mengenakannya. Apa kata Allah? Kata Allah di dalam hadis kuncinya. Ya, dalam hadis kuncinya Allah mengatakan, "Faman naza'ani." Barang siapa yang mengenakan kedua hal ini. Ya. Syai'an minha, dari kedua milikku ini kepada dirinya, maka azabtu, aku pasti akan mengazabnya. Ya Allah, pasti aku akan mengazabnya. Barang siapa yang mengenakan dari kedua hal ini kepada dirinya, maka akan menyiksa. Ini yang keempat. Yang kelima, ya, akhir dari sebuah kesombongan adalah mendapatkan kehinaan dan direndahkan oleh Allah dari kiamat nanti. Dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang rendah, yang hina. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari di dalam kitab Al Adabul Mufrad. Ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, yukhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amthalad darri fi suwarir rijal. Apa kata beliau? Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang sombong, orang-orang yang sombong itu akan dikumpulkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah laksana semut-semut kecil dalam bentuk laki-laki. Orang-orang
orang yang sombong. Pada hari kiamat nanti dikumpulkan oleh Allah laksana semut-semut kecil. Ini bentuk apa? Penghinaan dari Allah Ta'ala kepada manusia. Dihinakan sedemikian rupa. Nah setelah itu, setelah dikumpulkan, apa kata Nabi? Yashahumuddullu min kulli makan. Yang kedua kata beliau, maka kehinaan mengelilingi mereka dari setiap tempat. Kehinaan mengelilingi mereka dari setiap tempat. Fayusaquna ila sijin fi jahannam yusamma bulas. Setelah mereka diliputi dengan segala kehinaan dari segala arah, dari segala tempat, mereka digiring menuju suatu penjara yang ada di dalam jahanam. Mereka digiring ke suatu penjara yang ada di dalam jahanam, yang nama penjara itu adalah bulas. Namanya itu bulas. Ini nama penjara bagi orang-orang yang sombong. Nah, setelah itu apa ketika mereka sudah di dalam penjara tersebut? Na'udzubillah min syaitan. Ta'luhum narul anyar. Ya, ta'luhum narul anyar. Api yang sangat panas mengepung mereka. Dikepung dari segala arah. Api yang sangat panas. Dan yang lebih mengerikan lagi apa? Yusqawna min usarati ahlinar tinatal khabal. Mereka diberikan air minum dari cairan keringat nanah penghuni neraka yang disebut dengan tinatul khabal. Jadi ada merek minuman ahli neraka bagi orang yang sombong, itu adalah tinatul khabal. Nama minuman penghuni neraka. Yang mana minuman ini diambil dari keringet-keringetnya dan nanah-nanahnya, luka-luka para penghuni neraka. Dan ini yang disampaikan oleh Imam Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah. Ketika putranya, anaknya memakan makanan yang gak layak dimakan, karena memang gak ada persiapan makanan, ditutup mulutnya karena malu dengan bapaknya. Lalu ditanya oleh Umar bin Abdul Aziz, kenapa kamu tutup mulutmu? Kami makan sesuatu yang gak layak kami makan, gak ada makanan. Karena gak ada makanan. Apa nasihatnya Umar bin Abdul Aziz? Yang sabar. Enggak. Yang sabar enggak begitu. Apa kata beliau? Ketahuilah, seburuk-buruk makanan kita di dunia itu jauh lebih baik dari sebaik-baik makanan ahli neraka. Seburuk-buruk makanan kita di dunia itu lebih baik daripada sebaik-baik makanan yang ada di dalam neraka. Kenapa? Laisa lahu ta'amun illa min dori wala yughni. Tidak ada makan kecuali pohon-pohon yang berduri. Makanya anak-anaknya jangan dilatih, jangan dibiasakan, dimanjakan. Jelasnya dilatih untuk apa yang ada disyukuri, supaya pembelajaran syukur itu ada di zaman sekarang udah nggak ada. Yang sabar, yang syukur nggak ada. Jelas ini. Nah ini akibat dari sebuah kesombongan, akhir dari sebuah kesombongan. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang bisa kami sampaikan ya bisa sampai di sini. Kalau ada pertanyaan saya tunggu, silakan ditulis. Ya, silakan ditulis dengan syarat: satu, jangan sulit-sulit. Yang kedua, jangan banyak-banyak. Karena memberi kesulitan pada orang lain itu dosa. Nah, dan memberikan pertanyaan banyak itu melanggar sunnah. Karena yang dianjurkan itu meringankan beban, bukan memberi. Nah, ada silakan, kalau ada ditulis, saya tunggu.
Sudah ada? Ada tulisan? Silakan. Tentang itu Ustaz. Ini nggak ada hubungannya dengan sombong, tapi Ustaz ngendikan tentang bahwa ketika setiap kali musibah yang datang, kita harus merasa bahwa aku saat ini sedang diuji, begitu Ustaz. Lah, saya itu sempat mendapati di suatu halaqah begitu ada Ustaz yang ngomong begini Ustaz. Ibu-ibu jangan merasa GR bahwa jenengan itu sedang diuji, karena bisa jadi diuji itu kan untuk orang beriman. Jadi jangan GR merasa makomnya setinggi itu. Bisa jadi itu karena hukuman begitu bisa. Jadi ya, mohon penjelasannya dengan dua statement yang ini terkesan kontroversi. Itu sebenarnya nggak kontroversi, bukan sebuah kontroversi. Nah sekarang gini, keburukan itu ujian apa bukan? Ujian itu nanti itu bisa berupa adab, bisa berubah menjadi siksa. Itu nanti tinggal penempatan. Jelas ya? Sebenarnya bukan GR sebenarnya. Bukan GR. Makanya kan sudah kita sampaikan bagaimana sikap seorang muslim di dalam menghadapi ujian. Bisa dilihat kajian saya, rahasia indah di balik musibah. Rahasia indah di balik musibah. Itu bisa dilihat di sana. Jadi bisa jadi itu banyak, itu bisa jadi adab untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, bisa jadi adab. Makanya kenapa kita nggak boleh sandal, nggak boleh mengeluh. La tashubbul huma, kata Nabi. Jangan kamu celah demam. Ya, jangan kamu celah demam. Kenapa? Karena demam itu bisa mengurangi panasmu di neraka nanti. Jelas ya? Makanya para sahabat itu kalau sakit dinikmati dengan harapan apa? Berharap sakit yang dia rasakan itu mengurangi sakitnya di akhirat. Ini termasuk apa namanya? Jadi adabnya sudah didahulukan. Ya, didahulukan. Jadi sebenarnya itu tidak bertentangan. Tinggal menempatkan pola bahasa dan istilah aja. Ya, makanya ada ujian, ada musibah, ada fitnah, apa saja ini. Ya, karena adab untuk menggugurkan dosa-dosa orang-orang yang beriman. Adab itu namanya. Ya, makanya ada seorang imam ketika dipotong kakinya nggak mau dipati rasa, nggak mau dipati rasa. Kenapa? Ingin tahu sakitnya kayak apa. Terus begitu menangis itu tabibnya berhenti, ya Syekh, ya imam apa seperti nggak, teruskan saja. Lalu kenapa Anda nangis? Aku nggak nangisi sakitku ini. Aku menangisi kalau di dunia seperti ini bagaimana di ringan jadi. Ya, nanti ini penting materi, nanti suatu saat kita akan bahas di waktu yang belum ditentukan. Ya. Sehingga nanti ketika kita kena masalah-masalah seperti itu siap, sehingga nanti nggak pantas ada seorang muslim dan seorang muslimah sudah ngaji, ya sudah masya Allah. Begitu kena musibah, apa yang ditulis? Mengapa harus aku? Kita kasih materi itu. Mengapa harus aku yang diuji? Terus sekarang ngomong liyo, mau tonggomu, yo kalah terus. Kenapa Allah? Ya suka-suka Allah. Mungkin Allah tertarik dengan kamu yang menderita itu. Kenapa harus kata kalimat begini? Gitu. Enggak ada. Nanti materi sangat bagus untuk kita sehingga nanti kita siap. Ya bukan mengharap ya Allah aku sudah siap, silakan kau berikan ujian sesuka-suka. Enggak. Tapi kita enggak enggak khawatir dan enggak nyalain gitu loh. Jelas ya? Ya ngaji aja terus, nanti kalau sudah waktunya dibahas ya. Rahasia indah dibalik, sehingga orang nanti menikmati dan nggak merasa stres. Makanya teman-teman yang kena corona, yang diisolasi sendirian,
udah nggak boleh dijenguk, nggak boleh dilayani, kan menderita ini. Makanya matinya itu bukan karena corona. Mas. Makanya teman-teman kita kasih nomor kita, jadi kalau begitu juga di sini nanti kalau berkenan monggo silakan. Kalau ada hubungi nomor saya, insya Allah nanti kita pandu, ya. Kita dampingi, kita nasihati. Malam kita telepon, izin sama suaminya. Dan subhanallah itu sangat membantu. Karena butuh apa? Motivasi. Ada mbak itu sudah waktu cekrek gitu. Minum udah nggak mau. Tapi aku kena corona menderita sekali. Saya telepon. Ya memang menderita. Sinten Ustaz. Saya terus, Masya Allah Ustaz, saya sakit pisau. Lo katanya jenengan sekarang di hotel, di rumah sakit, anggap aja hotel. Kan turu kasur toh. Iya, dengan mama mandinya tuh, ya hotel yang menungguin. Tapi rumah sakit gantiin mereknya hotel. Paling enggak sudah ada komunikasi. Daripada ngomong sendiri bengong gitu kan, menunggu kedatangan malaikatul maut. Kasih motivasi. Sekarang udah minum belum? Kenapa? Enggak selera. Makan sekarang, saya tutup teleponnya kalau mau makan. Akhirnya makan. Sudah Ustaz, dong kok nyanyi sampean. Wong to yang ngalem. Enggak mungkin sampean dibilang kudu sampean yang ngomong. Nanti makan. Itu nanti bagus. Nek jenengan enggak mau makan, corona nanti tambah ganas jenengan. Gimana mau kamu mati benar? Ya enggak seperti itulah. Lo pakai wong sing dapat harus digitukan. Ya kepingin semua makan sekarang. Makan. Enggak makan sama sakit lambung sampai kena nanti. Mau sakit lambung. Ya enggak makan sekarang. Saya enggak mau telepon nanti kalau enggak makan. Gini. Pokoknya sekarang. Nanti enggak sekarang dimakan. Makan. Bisa masuk. Bisa. Oh bisa kok malam terus. Alhamdulillah bagus. Akhirnya yo. Baca Quran sudah belum Ustaz. Ini lagi baca Quran walaupun cuma 1 ayat. Mengharap pahala. Harapan itu muncul, kesedihan hilang. Dibangun harapannya itu. Makanya kalau jenengan kena masalah, yang harus dibangun apanya? Harapan. Ada sesuatu yang diharapkan dari sakit ini, gitu. Jelas ya? Ini sudah siap sakit ya. Udah. Baik, saya kira cukup kalau memang tidak ada yang dipersoalkan. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah Taala menjadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah. Ada kekurangan kelebihannya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, memaafkan kesalahan kita, menutupi aib-aib kita, menerima amal-amal kita. Semoga Allah menjaga kita dan seluruh keluarga kita, mengasihi kita dalam setiap keadaan, menjaga kita dalam segala pola. Dan semoga Allah jadikan kehidupan kita ini hidup di atas keislaman. Dan semoga kematian kita kelak di atas keimanan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.